Pemirsa, sampailah kita di penghujung acara. Sekarang kita mau berdialog soal hukumnya. Di sini ada Pak Abdul Fikar Hajar. Bagaimana pendapat Pak Abdul Fikar soal Yohanes Marlim ini? Oke. Ini saksi dalam bentuk apa yang bisa dari dia? Yohanes Marlim meninggal itu satu realitas, ya. Bahwa sebelum itu ada pemberitaan atau ada kabar KPK pernah memeriksa, kemudian Yohanes Marlim punya sejumlah tagihan dan sebagainya. Saya kira sudah, kalau soal tagihan sudah terkonfirmasi oleh Mendagri tadi, ya. Tapi kalau soal apakah KPK pernah memeriksa atau tidak, KPK juga sudah menjawab bahwa Yohanes Marlim bukan merupakan saksi baik pada perkara yang awal itu tadi, yang Dirjen, maupun pada perkara yang sekarang. Ya. Hanya saja ketika kita mendengar pertanyaan dari teman-teman DPR, apakah KPK pernah berjumpa atau tidak, ya, dari sudut KPK mungkin tidak bisa menjawab. Tapi karena ada satu kode etik yang dirahasiakan bagi penegak hukum. Tetapi kita bisa melihat begini, proses hukum pidana itu dimulai dari ditemukannya informasi, laporan, pengaduan, atau tertangkap tangan. Kemudian dilakukanlah penyelidikan. Nah, sampai penyelidikan itu sebenarnya belum ada pro justisia. Artinya boleh saja orang ketemu, tapi belum ada proses peradilan gitu. Artinya bahwa ada informasi yang digali dari Yohanes Marlim oleh KPK, ya sangat mungkin dan boleh-boleh saja. Karena itu prosesnya adalah proses penyelidikan gitu. Tadi KPK juga menyatakan, ya, Febri menyatakan bahwa ada kendala memanggil saksi yang di luar negeri. Betul itu, karena meskipun ada institusi atau lembaga-lembaga kerjasama internasional, itu yang bisa maju hanya kepolisian. Ya, apakah itu ekstradisi, apakah itu kerjasama bantuan hukum, apakah kerjasama penyelidikan, apakah kerjasama pemindahan narapidana dan sebagainya, itu semua melalui Interpol gitu. Dan KPK agak sulit masuk ke arah sana, apalagi itu soal pembunuhan gitu. Jadi sebenarnya clear. Hanya saja dari sudut penegakan hukum, informasi yang didapat dari Yohanes Marlim itu, ya, bahwa ada pertemuan perencanaan proyek IKTP ini, ya, kan tidak hanya Yohanes yang hadir. Jadi ada beberapa pihak gitu. Artinya kalaupun fakta itu dibutuhkan, sebenarnya secara hukum bisa digali dari saksi-saksi yang hadir pada waktu itu. Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian ditemukan ada semacam barang bukti, ya rekaman atau apapun, maka barang bukti itu akan menjadi alat bukti ketika terkonfirmasi oleh keterangan saksi atau keterangan ahli. Jadi sebenarnya nggak ada persoalan sebenarnya dari sudut penegakan hukum itu nggak ada persoalan. Apakah Yohanes Marlim dijadikan saksi atau tidak? Tidak dijadikan saksi karena kendala penegakan hukumnya, kendala kewenangan KPK-nya dan sebagainya, ya itu sangat mungkin terjadi. Tetapi mengambil fakta dari pertemuan Yohanes Marlim ketika merencanakan IKTP ini, itu kalau menurut saya bukan sangat mudah. Artinya ada bukti lain sebenarnya yang bisa diolah gitu menjadi alat bukti. Karena bisa juga dikonfirmasi oleh saksi lain. Itu satu. Yang kedua, saya dari tadi menyaksikan perdebatan sebenarnya ada sesuatu yang tidak akan pernah ketemu antara pendekatan hukum dengan pendekatan politis. Ya, selalu saja begitu, ya. Karena di satu sisi berdasarkan bukti-bukti dan persidangan di pengadilan, di sisi lain didasarkan pada persepsi dan kewenangan gitu. Akan sulit ketemu. Umpamanya tadi soal permintaan Pak Taufil Hadi untuk membuka rekaman di forum ini, ya. Pasti itu tidak ada kewenangannya secara hukum. Karena itu kemudian ini bisa dikatakan juga intervensi, ya, intervensi politik pada hukum. Nah, karena itu juga dari sudut hukum
seperti Saur katakan tadi, bisa juga ya dalam perspektif itu bisa juga melanggar contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Seolah-olah pengadilan itu bukan forum yang terbuka dan forum yang bisa dipercaya dalam satu penegakan hukum. Nah, dua catatan saya itu yang ketiga adalah bahwa di dalam kasus IKTP ini saya mencatat ada 3 korban, ya, di samping novel yang disiram dengan air keras, kemudian meninggalnya Johannes Merlin ini, dan yang ketiga kalau menurut saya itu tadi yang Febri katakan, dibukanya safe house, ya, yang itu sebenarnya bagian dari kerahasiaan penegakan hukum. Yang ingin saya katakan adalah ke depan, ya, bagaimana orang tidak timbul ketakutan atau kekhawatiran untuk menjadi saksi, ya, di dalam satu perkara korupsi. Ini menjadi tanggung jawab, saya kira tidak hanya tanggung jawab KPK, tapi tanggung jawab kepolisian juga, tanggung jawab kejaksaan juga. Artinya harus ada satu sinergi, atau lembaga lain juga seperti LPSK. Jadi harus ada sinergi yang menangani saksi-saksi agar ketakutan atau keengganan orang untuk menjadi saksi dalam korupsi, dalam perkara korupsi utamanya, ya, itu bisa diatasi. Saya kira itu pendapat saya. Baik, sekarang saya minta pendapat Pak Ganjar. Terima kasih Pak Karni. Saya punya catatan yang kalau saya sampaikan semuanya mungkin satu seri ILC sendiri belum selesai. Nah, lalu saya menawarkan begini, saya perlu bicara dengan nada yang baik-baik saja atau perlu yang meledak-ledak gitu. Cuma begini, ILC ini forum yang menyenangkan, jadi saya mau bicara yang senang-senang aja lah. Lebih bagus. Sebagai dosen saya biasa menilai. Jadi kalau saya nilai nggak ada yang lulus dari tadi nih. Ya. Sebagian tidak lulus, sebagian harus hair. Gitu. Dan saya bisa buktikan kalau kesempatan itu dikasih. Ya, tapi begini, karena saya bilang forum menyenangkan, saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, sesuai tema kita, ini kasus kematian JM. Ya. Maka ada satu peristiwa pidana adalah matinya seseorang yang sedang diinvestigasi oleh otoritas Amerika Serikat. Kita tunggu hasil itu. Ya. Jangan ikut campur, kita tunggu. Kecuali kita curiga. Kalau selama ini kita dengar ada G2G, P2P, jangan-jangan ini ada M2M, mafia to mafia. Gitu ya. Kecuali kita curiga, bahkan otoritas Amerika pun diintervensi oleh mafia Indonesia lewat mafia Amerika supaya hasil penyelidikannya tidak objektif gitu. Tapi sementara ini daripada kita berlelah-lelah, kita percayakan saja pada otoritas Amerika. Apa temuannya? Bagaimana kalau dia memang bunuh diri? Selesai. Bagaimana kalau dia dibunuh? Ya kita cari siapa pembunuhnya. Nah, dalam konteks investigasi Amerika ini, kita jangan ikut campur, tapi kita boleh kirim pesan otoritas hukum Indonesia. Bahwa ada dugaan orang ini terkait dengan sebuah kasus yang sedang dibongkar di negeri kami. Ya. Siapa tahu otoritas Amerika nemu hal-hal yang terkait dengan kasus tersebut. Udah, itu aja selesai. Nah, bagaimana kalau kemudian dia terjadi dibunuh atau bunuh diri sudah mati, bagaimana dampaknya terhadap kasus ini? 500 GB entah ada entah enggak itu barangnya. Isinya apa enggak tahu juga. Dia yang ngomong. Ya, dia yang bicara. Mau terlepas siapa yang duluan menghubungi, dia datang ke KPK, KPK manggil, nemuin dimanapun, secara hukum nggak ada masalahnya di situ. Ya. Masalah hukumnya adalah apa yang dia sampaikan itu benar atau tidak. Nah, dengan dia mati kan jadi sulit. Ya, dengan dia mati jadi sulit. Maka begini, kalau benda 500 GB itu ada, pasti investigator Amerika nemu. Benda apa ini? Oh, kita sudah kirim surat. Itu benda yang kita duga isinya terkait kasus. Ya. Kalau nggak ada ya sudah. Ya. Investigasi Amerika pasti akan menyapu bersih tempat tinggalnya, tempat peristiwa pembunuhan atau bunuh diri dan lain-lain, dan dikembalikan kepada keluarga nanti barang-barangnya. Ya, karena nggak bisa dirampas begitu saja. Nah nanti barang itu nemu di situ kalau memang ada, dan kita lihat apa betul ada isi informasi-informasi rekaman seperti yang dia bilang. Nah sehingga begini, buat saya sepakat dengan senior saya nih yang saya hormati Pak Fikar Hajar. Ini kedepannya terus mau bagaimana? Ya, saya mau bilang begini, apa selama ini dalam proses penegakan hukum baru JM yang meninggal, entah bunuh diri, entah dibunuh?
Lalu kenapa tiba-tiba mata kita terbelalak oleh peristiwa matinya JM? Kemana waktu saksi-saksi lain meninggal? Di KPK, di kepolisian, di kejaksaan. Bahkan mohon maaf, itu loh terduga teroris itu mati loh. Dengan proses hukum yang menurut saya belum clear. Gak ada kita masalahkan. Gitu, ya. Nah, jadi ke Pansus misalnya. Saya ingin mendengar bahwa Pansus akan memberi jalan keluar. Perbaikan menyangkut sistem hukum. Ya, bahwa kelemahan hukum, kelemahan sistem ditemukan lewat penanganan kasus tertentu oleh KPK, oke. Tapi terus ke depan mau diapain? Misalnya, buka rekaman Miriam. Kenapa sih Miriam diancam? Oke, terus gimana ke depan supaya saksi nggak diancam-ancam nih gimana? Apa besok-besok perlu nih media kita suruh nyorot nih waktu pemeriksaan di penyidikan, live di TV. Supaya kita bisa lihat semua. Biar kita rusak sistem hukum sekalian. Ya. Maka saya mau bilang begini. Lewat proses pengadilan yang ditayangkan oleh televisi, oleh media dan lain-lain, apa nggak bisa saksi itu mati? Gitu. Jadi kita harus sudah adil sejak dalam pikiran. Gitu. Ya. Selama ini kan banyak kasus-kasus yang penting, yang nggak penting, live, ditayangkan. Apa yang kita khawatirkan sih? Hari ini kita sedang membahas sesuatu yang terburuk yang kita khawatirkan, mati orang. Minimal apa? Minimal kesaksian dipengaruhi. Apa akibatnya? Ya nggak salah masuk penjara. Gitu. Nah jadi saya mau kembalikan kepada, ini basic permasalahannya apa sih? Lalu kemana ke depan kita akan perbaiki itu? Itu baru satu Pak Karni. Nah, saya satu lagi aja. Jadi kalau menyangkut kasus IKTP atau apapun yang dilakukan oleh KPK, kan tadi saya bilang ini ada salahnya semua nih. Gitu ya. Kita mau memperbaiki sistem, ya, mau memperbaiki sistem. Maka kita harus memotret ini sistem yang salah atau oknum yang bermain supaya proporsional. Ya, dan kita tidak perlu menuding orang demi orang. Ya. Febri ngomong, saya nggak bilang, oh ini Febri bukan, ini juru bicara KPK. Yang sebelah kiri saya anggota DPR. Ya, walaupun saya nggak tahu DPR ada humasnya nggak Pak ya? Gitu. Karena anggota DPR kan ngomong sendiri semua, nggak pakai humas. Lembaga-lembaga pakai humas. Gitu. Jadi anggota dewan mewakili dirinya sendiri, ya boleh saja, memang proses politiknya begitu. Gitu ya. Ya, jadi saya ingin menekankan bahwa begini. Kita tidak mengganggu proses hukum yang berjalan dimanapun. Ya, DPR punya berbagai instrumen untuk mengawasi, mendalami, termasuk digunakannya hak angket. Yang terus terang saya menghormati. Gitu. Tapi saya juga kepingin dengar ide-ide perbaikan sistemnya itu apa, ke satu. Kedua, banyak nih masalah lain yang harus diangket juga. Gitu. Jadi seperti terjadi apa tadi yang diusulkannya, angket terhadap kasus kematian ini, oke, kita buka kalau perlu. Gitu. Kalau memang itu dibutuhkan. Yang penting buat saya begini, perbaikan sistem ke depan ini mau bagaimana. Nah, terakhir Pak Kadi saya tutup begini saja. Memang pemberantasan korupsi itu mengusik zona nyaman. Terima kasih. Baik. Pemirsa, akhirnya selesai juga debat panjang ini. Batas ataupun garis antara baik dan buruk itu sangat tipis. Siapapun bisa melewatinya kalau mendapat tekanan. Philip Zimbardo, pengajar Stanford University. Kita ketemu ILC akan datang. Gelap, sungguh gelap sejak engkau pergi. Gelap, penuh misteri. Gelap, penuh menegih. Banyak tanya yang tak terjawab, misteri yang tak terungkap.
rahasia yang terkubur